Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemasaran. Kemarin kita sudah membahas tentang quality control, di mana setelah kita melakukan pengecekan atau pengendalian kualitas suatu produk atau layanan jasa, maka di sini langkah selanjutnya adalah memasarkan produk atau layanan jasa tersebut. Jadi di sini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang yang namanya pemasaran. Langsung saja untuk kali ini kita bahas tentang materi pemasaran. Yang pertama itu adalah konsep pemasaran. Di sini saya akan membacakan dulu tentang konsep secara umum dari pemasaran ini. Jadi secara umum pemasaran itu adalah aktivitas kompleks dalam usaha untuk menyampaikan informasi produk atau layanan jasa, penawaran dan negosiasi penyaluran produk kepada konsumen yang dilakukan oleh suatu institusi atau badan usaha secara sistematis dan terencana. Jadi di sini itu pada intinya pemasaran itu adalah menyampaikan informasi tentang produk atau layanan jasa alias memperkenalkan. Nah, nanti kalau misalkan konsumen itu sudah tahu, maka di sini ada proses selanjutnya, misalkan terjadi penawaran atau negosiasi, kemudian di sini distribusi produk dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh produsen atau suatu institusi atau di sini badan usaha atau perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya menurut Adam Smith, kebutuhan dari produsen harus mempertimbangkan kebutuhan konsumen. Artinya, suatu produsen tidak serta-merta menciptakan dan mengembangkan sebuah produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi di sini menurut Adam Smith itu apa yang dibutuhkan oleh produsen itu harus mempertimbangkan kebutuhan konsumen, alias sesuatu yang diciptakan oleh produsen itu eh, harus sesuai dengan kebutuhan konsumen. Produk atau layanan jasa apapun, strategi pemasaran sebaik apapun, media sebagus apapun yang digunakan, tidak akan pernah ada artinya jika konsumen itu tidak menggunakan atau tidak membutuhkannya. Jadi di sini pada konsepnya setiap produsen itu akan membuat produk atau menciptakan layanan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kalau misalkan konsumen tidak membutuhkan, sebagus apapun media yang digunakan untuk memasarkan, sebagus apapun strategi pemasaran yang digunakan, maka kalau misalkan barang atau jasa itu tidak dibutuhkan oleh konsumen, maka itu tidak akan ada artinya. Kemudian, oleh karena itu, dalam konsep pemasaran selalu diawali dengan identifikasi kebutuhan konsumen terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengetahui produk seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan pada saat ini dan juga di masa yang akan datang. Misalkan jenis produknya apa. Jadi identifikasi dulu kebutuhan konsumen baik itu pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Misalkan identifikasi ini meliputi jenis produk yang dibutuhkan, layanan jasa yang dibutuhkan, kemudian kemasan, harga, tingkat urgensi kegunaan dan juga yang lain sebagainya. Nah, dalam pemasaran itu ada 3 kunci penting yang menjadi konsep pemasaran. Yang pertama adalah apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Jadi di sini sebelum kita melakukan pemasaran itu terlebih dahulu itu kita bisa mengidentifikasi yang pertama apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian yang kedua, dapatkah perusahaan menciptakan kualitas produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi di sini kalau misalkan produsen itu sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen, maka yang kedua, seberapa baikkah kualitas yang bisa diciptakan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana strategi perusahaan agar konsumen itu tetap berada pada tingkat kepuasan maksimal. Jadi kalau misalkan sudah bisa menciptakan produk atau layanan jasa yang bagus yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka di sini apa strategi yang bisa digunakan untuk membuat konsumen itu tetap puas atau tetap bisa, istilahnya dia akan selalu
menganggap perusahaan produsen itu yang terbaik, atau produk yang dihasilkan produsen A misalkan itu yang terbaik, sehingga dia tidak akan pindah ke produsen yang lain. Nah, jadi itu akan membutuhkan strategi pemasaran yang bagus. Kemudian di sini kita masuk ke tujuan pemasaran. Untuk tujuan pemasaran itu ada beberapa. Yang pertama yaitu promosi produk atau layanan jasa. Tujuan yang pertama dalam pemasaran adalah memperkenalkan atau promosi produk yang telah diproduksi kepada para calon konsumen secara umum. Promosi sendiri dapat kita artikan sebagai mengiklankan suatu produk atau merek atau suatu produk atau layanan jasa. Dalam melaksanakan aktivitas promosi, banyak media yang dapat digunakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta modal yang dimiliki. Jadi seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, yang pertama pemasaran itu digunakan untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk yang dihasilkan produsen atau layanan jasa yang disediakan oleh suatu perusahaan. Nah, kalau misalkan di sini sudah tahu, maka konsumen kan istilahnya akan penasaran, oh ini apa, sehingga akan mencari lebih lanjut tentang produk atau layanan jasa yang diperkenalkan tersebut. Nah, jadi di sini aktivitas memperkenalkan, aktivitas memberikan informasi atau aktivitas mengiklankan produk atau jasa ini itu nanti bisa digunakan media tertentu, baik itu media yang berskala besar atau yang skala kecil, tergantung dari kebutuhan dan modal yang dimiliki. Kemudian upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa bertujuan menarik calon konsumen kepada produk kita. Jadi konsumen kita beritahu dulu, kemudian nanti kalau misalkan konsumen tertarik, maka konsumen itu akan mencari informasi lebih lanjut, sehingga kita akan lebih mudah dalam memperkenalkan produk kita atau layanan jasa kita. Setelah konsumen dapat mengenal produk yang telah dihasilkan oleh pengusaha atau produsen, barulah perubahan perilaku konsumen diharapkan mampu dipengaruhi oleh iklan yang sudah dibuat, sehingga konsumen mau dan berkeinginan untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk yang kita jual tersebut. Jadi di sini kalau konsumen itu sudah tertarik, maka di sini diharapkan konsumen itu akan mau dan bisa menggunakan produk atau layanan jasa yang telah dihasilkan oleh produsen. Kemudian yang tujuan kedua yaitu realisasi target penjualan produk atau layanan jasa. Suatu perusahaan baik itu secara skala kecil maupun besar tentu memiliki target yang harus dipenuhi dalam satu satuan waktu atau dalam suatu periode. Target tersebut dapat berupa target harian, bulanan, atau bahkan tahunan. Tujuan pemasaran yang kedua ini adalah melancarkan proses penjualan produk agar dia sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Karena dengan pemasaran yang efektif, maka penjualan itu akan bisa maksimal atau terpenuhi targetnya. Dalam sebuah pemasaran terdapat divisi khusus yang bertugas memasarkan produk. Divisi tersebut memiliki kemampuan lebih dalam mempromosikan produk dengan komunikasi yang baik, display yang menarik, strategi penawaran, harga yang mahir, bonus dan sebagainya, sehingga target yang ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai dengan baik. Jadi di sini biasanya kalau misalkan suatu perusahaan yang sudah skalanya besar, maka ada divisi khusus atau tim khusus yang bertugas memasarkan produk atau memperkenalkan produk. Nah, di sini terdiri dari mungkin beberapa orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Nah, jadi dia memiliki ide-ide yang cemerlang. Kemudian mungkin di sini bagaimana cara untuk mempromosikan produk lewat media A, B, C, D, itu tim ini sangat sangat dibutuhkan untuk mempunyai ide-ide cemerlang seperti itu, sehingga apa yang dihasilkan oleh produsen itu bisa diiklankan atau dipromosikan dengan sebaik dan semenarik mungkin, sehingga nanti konsumen itu akan tertarik pada produk dan juga layanan jasa yang ditawarkan. Jadi di sini kalau misalkan produsen atau perusahaan itu masih skala kecil atau pemula, mungkin
owner sendiri yang bertugas atau merangkap sebagai apa ya istilahnya, yang mempromosikan produk. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kalau masih berskala kecil, owner atau pemilik usaha itu akan merangkap berbagai macam jabatan. Tetapi kalau misalkan nanti sudah berkembang dan mempunyai misalkan banyak sekali karyawan atau pegawai, maka di sini owner atau pemilik itu bisa memilah-milah atau bisa memecah karyawan itu menjadi beberapa bagian atau divisi, sehingga masing-masing bagian atau divisi itu mempunyai tugas yang spesifik, sehingga nanti apa yang diinginkan atau yang ditargetkan oleh perusahaan itu dicapai oleh masing-masing divisi, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan untuk perusahaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui kepuasan konsumen. Dalam strategi pemasaran masa kini yang umum dikenal dengan strategi pemasaran generasi 3, tidak cukup hanya membuat produk yang berkualitas dan harga yang kompetitif saja, tetapi juga kepuasan konsumen itu menjadi perhatian penting oleh setiap perusahaan. Hal tersebut karena kepuasan konsumen menjadi masa depan pemasaran produk atas suatu perusahaan. Jika kepuasan konsumen buruk, sudah pasti perusahaan tersebut akan segera gulung tikar. Strategi pemasaran yang baik selalu berorientasi pada kepuasan konsumen, karena dengan begitu para konsumen diharapkan bersedia menggunakan produknya lagi-lagi di lain waktu dan di masa yang akan datang. Jadi seperti ini. Kalau misalkan kita menghasilkan produk, kemudian kita mengharapkan produk yang kita hasilkan atau mungkin layanan jasa yang kita tawarkan itu diminati oleh konsumen, kita tidak hanya membuat produk atau layanan jasa yang baik kemudian dijual atau patok harga yang kompetitif saja. Tidak hanya sekedar itu, tetapi juga bagaimana membuat konsumen itu nanti puas dengan layanan kita atau produk yang kita hasilkan. Jadi nanti kalau misalkan konsumen itu puas, itu efeknya akan ke depan seperti apa? Misalkan konsumen itu akan selalu menggunakan layanan jasa kita, atau konsumen itu akan selalu membeli produk yang kita hasilkan. Nah, di sini itu sangat penting untuk menomorsatukan kepuasan konsumen. Kalau misalkan konsumen itu tidak puas, maka di sini konsumen itu akan berpindah perusahaan atau berpindah ke pesaing kita, sehingga otomatis kan akan berdampak pada perusahaan kita, sehingga nanti perusahaan kita itu juga lama-kelamaan akan mundur atau akan rugi seperti itu. Sudah, jadi kemudian itu adalah tujuan pemasaran. Sekarang kita masuk ke fungsi pemasaran dalam perusahaan. Yang pertama adalah fungsi pertukaran atau exchange. Produk yang telah dihasilkan oleh produsen haruslah terjual sekurang-kurangnya satu kali dalam proses pemasaran. Dalam fungsi pemasaran akan melibatkan beberapa kegiatan yang meliputi pengangkutan dan pengalihan hak milik dari satu pihak ke pihak yang lain yang ada dalam sistem pemasaran tersebut. Dalam sistem pemasaran juga melibatkan banyak pihak seperti pedagang, distributor, agen yang akan menerima kompensasi balas jasa atas bantuan mempertemukan konsumen dengan penjual dan sebagainya. Jadi di sini itu ada fungsi yang namanya fungsi pertukaran, karena ketika proses pemasaran atau sistem pemasaran itu akan melibatkan berbagai macam pihak atau berbagai macam orang yang berprofesi atau yang bergerak di bidang misalkan pedagangnya, distributornya, agennya dan sebagainya. Nah, di sini itu akan meliputi dua fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi penjualan. Esensi dari fungsi penjualan adalah mempertemukan penjual dan pembeli. Dalam hal ini itu akan berlaku permintaan dan penawaran, baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui perantara seperti para agen, sales dan sebagainya. Sedangkan untuk fungsi pembelian adalah esensinya, yaitu seluruh aktivitas atau hal penting untuk diperhatikan dalam rangka mendapatkan produk atau layanan jasa yang sesuai dengan kriteria, baik itu kualitas maupun kuantitas seperti
yang diinginkan konsumen. Kemudian mengusahakan produk yang sesuai kriteria tersebut agar siap digunakan pada waktu, kondisi, dan tempat tertentu dengan harga kompetitif. Jadi kalau misalkan fungsi penjualan di sini itu akan berdampak pada produsen, penjual, pembeli, nah dengan melalui beberapa perantara atau tidak. Sedangkan fungsi pembelian di sini lebih ke arah barangnya, apakah barang atau jasanya, layanan jasa yang ditawarkan itu mempunyai kualitas dan kuantitas yang bagus. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada fungsi penyimpanan atau dan pendistribusian atau storage dan distribution. Penyimpanan dan pendistribusian merupakan fungsi pemasaran yang kedua, di mana produk-produk yang telah dihasilkan oleh produsen perlu untuk disimpan dalam waktu tertentu dan kemudian didistribusikan kepada para agen atau bahkan langsung kepada para konsumen, sehingga waktu dan tempat merupakan hal penting untuk lebih diperhatikan. Fungsi yang kedua ini meliputi satu pemrosesan. Dalam hal ini itu meliputi proses pengolahan dan pengemasan untuk siap dijual kepada konsumen. Kemudian yang selanjutnya adalah penyimpanan atau penggudangan. Dalam hal ini menyimpan produk yang telah jadi sampai pada saat siap disalurkan kepada konsumen. Dan yang ketiga adalah pengangkutan dan distribusi. Dalam hal ini adalah pemindahan produk dari produsen kepada para agen atau langsung ke konsumennya. Nah, itu adalah fungsi yang kedua, yaitu fungsi penyimpanan dan pendistribusian. Sedangkan fungsi yang terakhir yaitu fungsi perantara atau intermediaris. Fungsi perantara merupakan fungsi pemasaran yang ketiga, di mana divisi pemasaran memiliki peranan penting dalam menyampaikan informasi produk dari produsen kepada konsumen hingga proses transaksi pembelian produk itu berhasil dilakukan oleh konsumen, yang tentunya selalu memperhatikan nilai atau tingkat kepuasan konsumen, sehingga di lain waktu konsumen akan membeli produk itu kembali dan menggunakannya secara terus menerus. Jadi ada beberapa fungsi dari pemasaran ini, yaitu yang pertama tadi adalah fungsi pertukaran, kemudian yang kedua adalah fungsi penyimpanan dan pendistribusian, dan yang ketiga adalah fungsi perantara. Jadi itu adalah beberapa fungsi dari pemasaran. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari lebih lanjut tentang pemasaran ini, karena di sini pemasaran itu mempunyai istilahnya peranan yang vital ketika kalian nanti menjadi seorang pengusaha. Karena apa? Sebagus apapun produk yang kalian hasilkan, kalau tidak dipasarkan dengan baik, maka di sini itu tidak akan ada artinya, atau kurang bisa menjangkau atau kurang bisa menarik perhatian konsumen, seperti itu. Jadi mungkin nanti beberapa pertemuan itu akan banyak mempelajari tentang pemasaran ini. Kalian juga bisa mencari sumber-sumber informasi lain yang bisa memberikan wawasan tambahan tentang materi pemasaran ini untuk bisa kalian jadikan wawasan tambahan seperti itu, selain yang saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih, mungkin itu dulu apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat ke kalian. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.